Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang data mining dari Hillary Clinton. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Laskarina yang paling depan. Kemudian ada Azlia Tiara, Rahmat Sadiki, Petrus Johan, Rizky Aditya, dan Nazifan Adilfi. Next. Nah, pertamanya itu tabel perbandingan yang akan dijelaskan oleh Rizky Aditya. Baik, selanjutnya adalah tabel perbandingan. Tabel ini bertujuan untuk membandingkan kolom teks yang belum diolah dengan hasil transformasi, tokenization, steaming, lemmatization, stop word removal, dan serta rejoin token. Yang pertama yang akan dibandingkan yaitu teks yang belum diolah dengan teks dengan hasil proses transformasi. Bisa dilihat dari teks yang belum diolah ini masih terdapat link URL yang bercampur dengan teks serta terdapat beberapa penggunaan huruf besar atau uppercase. Selanjutnya, jika sudah diolah menjadi hasil transformasi ini menghilangkan dataset dari URL dan mengubah huruf pada dataset menjadi huruf lebih kecil atau lowercase. Selanjutnya adalah perbandingan dari proses transformasi dan juga proses tokenization. Dapat dilihat pada proses transformasi ini, teksnya masih panjang menjadi satu kalimat. Eh, Proses selanjutnya setelah diolah, ini hasil tokenization menunjukkan hasil teks yang panjang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau yang dikenal dengan sebutan token. Selanjutnya adalah perbandingan dari proses tokenization serta proses steaming, yang dimana proses tokenization ini sebelumnya teks sudah menjadi bagian kecil yang berupa token melalui proses proses tokenization. Selanjutnya, setelah diolah, hasil steaming adalah menghilangkan imbuhan baik yang berada di awal maupun di akhir kata yang bertujuan untuk mendapatkan kata dasarnya. Contohnya pada kata elect yang sebelumnya menjadi election. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nazifan. Pada perbandingan selanjutnya yaitu antara steaming dan lemmatization. Sebelumnya imbuhan pada awal dan akhir teks sudah dihapus agar mendapatkan kata dasarnya. Setelah diproses menjadi lemmatization, setelah teks diolah kembali, hasil lemmatization sendiri adalah mengubah kata dengan makna yang sama menjadi satu bentuk. Selanjutnya perbandingan lemmatization sama stop word. Pada sebelumnya, imbuhan pada awal dan akhir teks sudah dihapus agar mendapatkan kata dasarnya dan diolah menjadi stop word. Setelah teks diolah kembali, hasil dari proses stop word adalah membuang kata yang sering muncul dan tidak memberikan arti penting, sehingga yang terbaca hanya kerja, benda, dan sifat saja. Selanjutnya, pengubahan stop word yang diolah menjadi rejoin. Stop word sendiri sebelumnya pada proses stop word kata-kata yang sering muncul dan tidak memberikan informasi penting dibuang dan dianggap sebagai noise dalam teks sehingga menyajikan pengolahan menjadi rejoin, yaitu proses terakhir adalah proses yang mana hasilnya dari proses ini adalah menggabungkan token atau kata yang telah sampai pada proses stop word menjadi kalimat tertentu dan menghilangkan tanda sehingga menyajikan sebuah informasi yang begitu informatif. Selanjutnya ada word cloud. Jadi word cloud ini adalah memunculkan data dengan ukuran yang terbesar dari yang paling banyak di dataset. Kalau lihat dari outputnya, data yang terbesar itu diurutkan dari pertama itu Trump, kemudian Hillary, dan yang terakhir itu Tank. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal sentimen analisis, di mana sentimen analisis ini yaitu untuk mendapatkan nilai sentimen dari netizen Twitter mengenai tweet yang beredar mengenai Hillary Clinton. Untuk indeks yang ke 0 yaitu mendapatkan respon negatif sebesar 0,0, respon netral sebesar 0,707, dan respon positif dari netizen sebesar 0,293. Untuk teks indeks 1 mendapatkan respon negatif dari netizen sebesar 0,107 dan respon netral sebesar 0,687, dan untuk respon positifnya mendapatkan respon sebanyak 0,206. Untuk teks indeks kedua mendapatkan respon negatif dari netizen sebesar 0,0, respon netral sebesar 0,479, dan untuk respon positif mendapatkan
0,521. Untuk teks indeks ketiga mendapatkan respon dari netizen berupa respon negatif sebesar 0,188, dan untuk respon netralnya yaitu 0,574, untuk respon positifnya sebesar 0,239, dan untuk teks indeks terakhir mendapatkan nilai respon negatif dari netizen sebesar 0,474, respon netral dari netizen sebesar 0,526, dan untuk respon positifnya sebesar 0,0. Berikut merupakan visualisasi dari pie chart yang diolah dari semua responnya. Jadi Hillary Clinton ini dinominasi oleh respon yang netral, di mana netizen memberikan respon netral sebesar 63,1%, sementara untuk respon positifnya itu 36,9%, tetapi memungkinkan terdapat kekurangan karena tadi pada slide sebelumnya terdapat 3 respon negatif pada beberapa teks indeks. Jika dijumlahkan mendapatkan hasil yang sangat kecil. Dengan begitu sistemnya memberikan negatif pada pie chart-nya, memberikan persenan 0,0%. Selanjutnya, next. Selanjutnya mengenai top modeling. Top modeling ini divisualisasikan melalui bar chart. Pada bar chart top modeling terdapat 4 diagram batang yang merupakan jumlah topik yang diambil. Pada 4 topik tersebut masing-masing terdapat 10 top word atau 10 kata yang di dalamnya. Topik-topik tersebut meliputi topik 0, crash, Ted Great Tank Interview Enjoy Speech Crowd Tonight Mini. Topik 1, Trump M Campaign Join Hillary State Give Back Day Iowa. Topik 2, Thank Great Make America Hillary New Get People Vote Together. Dan topik yang terakhir ada topik 3, Trump Hillary Say Donald President Like Would People Time Now. Next. Oke, selanjutnya itu adalah visualisasi interaktif terkait topik modeling. Jadi topik modeling itu merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa kumpulan dokumen yang berbentuk teks serta mengelompokkannya menjadi beberapa topik. Nah, pendekatan tersebut itu masuk ke dalam pendekatan clustering pada studi machine learning. Oke, pada hasil output visualisasi di samping ini terdapat 4 topik yang ditunjukkan oleh 4 lingkaran pada bagian sebelah kiri, dan kemudian pada bagian kanan ini menunjukkan 30 terminologi yang paling tepat dengan topik yang telah dipilih tersebut. Kemudian pada bar chart yang berwarna biru di sebelah kanan itu menunjukkan overall term frekuensi secara keseluruhan. Boleh di next. Oke, jadi untuk hasil kesimpulannya sendiri dari data mining yang kelompok kami lakukan, bisa dilihat bahwa output visualisasi dari word cloud itu memunculkan 3 kata teratas, teratas yang paling banyak muncul. Nah, untuk kata yang paling besar itu adalah Trump, kemudian Hillary, dan yang terakhir adalah kata tank. Untuk pembahasan sentimen analisis sendiri, yang merupakan proses memahami dan mengelompokkan emosi atas visualisasi dari word cloud, didapatkan bahwa 5 baris teratas dari teks dan polarity dari sentimen netizen Twitter yang menghasilkan bahwa Hillary Clinton ini didominasi oleh respon yang netral oleh netizen dengan perolehan 63,1%, sementara untuk respon positifnya 36,9%, dan selanjutnya analisis mengenai topik modeling terdapat 4 diagram yang ada di slide sebelumnya menunjukkan 4 pembahasan teratas mengenai word Hillary Clinton sendiri dengan hasil pembahasan dengan respon yang positif dan juga netral. Untuk kesimpulan terakhir mengenai visualisasi interaktif topik modeling terdapat 4 topik yang ditunjukkan oleh 4 lingkaran yang relevansinya cukup sangat berjauhan walaupun pada subjek pembahasan yang sama yaitu Hillary Clinton. Dari data tersebut kita dapat menyimpulkan sebagaimana pembahasan di atas mengenai topik yang sedang ramai dibicarakan di sosial media. Hal tersebut bisa menjadi modal bagi implementasi bisnis, apakah dengan keputusan akhir endorsement terhadap Hillary atau mengikuti tren yang Hillary lakukan. Mungkin sekian daripada kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.